Pagi itu, suasana desa Wit Bening sangat cerah. Namun hawa dingin khas pedesaan cukup menyengat kulit. Pagi yang dingin di hari libur adalah waktu yang paling tepat bagi semua orang untuk tertidur pulas di atas kasur empuknya. Terkecuali untuk makhluk Allah bernama ibu. Seburuk apapun cuacanya, pagi hari adalah waktunya untuk sibuk beraktivitas, walaupun kondisi badan sedang buruk. Pedagang sayur pun bersemangat untuk berkeliling kampung menyambut para ibu-ibu yang pasti akan membeli sayur demi memenuhi kebutuhan perut keluarganya. Demikian yang aku lakukan pagi ini. Dengan rambut lurus yang agak berantakan dan setelan daster selutut, aku berjalan tergopoh-gopoh membawa dompet untuk belanja. Walaupun masih pukul 6.00, namun bagiku ini sudah terlalu siang karena biasanya aku sudah mulai memasak di jam ini. Mungkin ini karena tubuhku belum bisa menyesuaikan bekerja di pabrik yang baru aku jalani kemarin. Jika biasanya aku bekerja di kantor, namun karena jarak dari rumah ke kantor sekitar 2 jam, aku memilih pindah dan bekerja di pabrik. Walaupun hanya berjarak 5 km, namun bekerja di pabrik cukup membuat seluruh tubuhku sakit semua. Inilah pilihan terbijak yang harus aku jalani. Jika aku tetap bekerja di kantor, maka siapa yang akan mengantar Putri anak si mata wayangku untuk sekolah? Putri baru pertama kali sekolah di SD. Aku tidak tega jika dia harus diantar oleh ojek. Mau menyuruh makja yang ngomong anakku, tapi beliau sudah terlalu tua. Beliau sanggup mengajak anakku saja, aku sudah bersyukur. Padahal aku bayar dengan imbalan yang tidak banyak. Kulihat pedagang sayur langgananku sudah dikerubuti ibu-ibu yang menjual sayuran. Dengan segera aku melangkahkan kaki menuju ke sana. Namun, dari jarak 1,5 meter, aku tersentak dengan pembicaraan mereka. Iya bu, aku dengar juga Mbak Seren itu janda karena ketahuan selingkuh sama suaminya. Pantas saja, setelah jadi janda, ia suka nggodain suami kita. Jadi Seren itu janda cerai ya bu? Aku kira janda ditinggal mati. Tapi kayaknya beliau baik tuh bu. Baik apanya? Tanya ke Bu Ika. Dia sendiri juga mengaku suaminya sempat digodain Mbak Seren kok. Mereka sibuk membicarakan aku. Walaupun sejak menjanda, aku sudah terbiasa menjadi bahan gunjingan orang. Namun kali ini cukup membuat hatiku tergores. Mau menjawab, aku sendirian dan pasti semakin buruk di mata para tetanggaku. Sebelum mereka melihat, aku segera berbalik arah mencari warung ayam bakar di sebelah SMP yang biasanya sudah buka sejak pagi. Langkah kakiku ku bercepat sambil menahan sesak di dada. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi janda, termasuk aku. Tapi kenapa mereka selalu memandang negatif bagi para janda muda yang sebenarnya sudah memikul banyak masalah? Aku akui, aku bukanlah wanita yang baik. Namun aku juga tidak seburuk yang mereka bicarakan, sampai menggoda suami orang. 4 tahun yang lalu, aku resmi bercerai dari suamiku karena kedapatan selingkuh dengan teman SMA ku. Namun, itu pun tidak sepenuhnya kesalahanku. Suamiku yang baru setahun ku nikahi berterus terang kepadaku
kalau dia sudah menikah lagi dengan wanita lain di tempatnya bertugas. Lebih tepatnya menikah siri. Suamiku saat itu adalah seorang polisi yang beberapa kali sering bertugas ke luar kota hingga berbulan-bulan. Ternyata selama LDRan dia sudah menikahi wanita lain. Aku masih berusaha untuk maklum, karena sebagai seorang lelaki yang sudah menikah akan sulit mengendalikan nafsu ketika jarang berhubungan dengan istrinya. Namun, tetap saja rasanya sakit jika harus berbagi dengan wanita lain. Bahkan membayangkan bahwa tubuhnya sudah dijamah wanita lain saja, aku menjadi jijik. Ketika aku berusaha untuk maklum, ternyata suamiku tidak bisa berbuat adil padaku. Sejak pengakuannya menikah siri, ia sama sekali tidak pernah pulang ke rumah. Hanya kiriman uang yang aku dapatkan untuk memenuhi kehidupanku dan anakku yang sudah beruntun 2 tahun. Sebagai seorang wanita, ada yang tentu ingin dipenuhi, bercampur dengan rasa dendam atas perlakuan suamiku. Akhirnya aku selingkuh. Namun demi Tuhan, walaupun aku jarang sholat, namun masih mengerti akan dosa. Aku sama sekali tidak pernah berhubungan badan dengan selingkuhanku. Aku hanya menjadikannya tempat curhat dan teman bicara saat kesepian. Malangnya, setelah beberapa bulan berjalan, selingkuhanku meminta imbalan denganku. Tentu aku menolaknya. Dan saat aksi tolak menolak, itulah suamiku datang dan langsung menceraikan aku. Ada rasa penyesalan dalam benakku kenapa aku selingkuh. Namun, sebagai wanita yang dikhianati dan tidak diperlakukan adil oleh suaminya, terkadang setan masih membenarkan apa yang aku lakukan. Sejak diceraikan suamiku, aku memutuskan untuk pulang ke desa orang tuaku yang sudah meninggal dan menempati rumahnya bersama anakku dan makja. Disinilah aku kerap kali mendapat gunjingan dan godaan dari lawan jenis yang selalu tergoda dengan aku. Padahal aku sama sekali tidak menggodanya. Bahkan aku merasa tersiksa dengan godaan itu, karena para istri lelaki yang menggodaku akan menuduh akulah penggodanya. Hidup menjanda yang kata orang menggoda itu sangat sulit bagiku. Terlebih aku harus membesarkan anakku sendiri. Aku juga takut anakku mendengar omongan buruk orang lain atas ibunya. Walaupun aku bukan wanita baik, tapi aku tidak ingin anakku terkena dampaknya. Putri adalah anak yang suci, dan aku ingin membesarkannya menjadi anak yang jauh lebih baik dariku. Mbak orang baru ya? Tanya seorang wanita berhijab yang membuyarkan lamunanku ketika aku baru saja sampai di pabrik mie instan tempatku bekerja. Inilah beratnya bekerja di pabrik. Walaupun hari libur, karyawan harus tetap masuk untuk menyelesaikan target kerja di pabrik. Iya mbak, jawabku yang sudah sibuk mengontrol kualitas kertas yang digunakan untuk mewadahi mie. Saya juga baru 2 bulan di sini kok mbak. Nama saya Wardah, ujar wanita berjilbab biru yang senada dengan warna kaos pabrik yang kami gunakan. Aku sedikit risih melihat penampilannya yang lebih terlihat seperti orang pergi ke pengajian daripada ke tempat kerja. Kerudung yang dikenakan agak panjang menutupi dada, sementara ia melapisi celana kerja yang digunakan dengan rok. Aku sedikit heran
mengapa pabrik bisa menerima penampilan karyawan yang terlihat tidak nyaman ini. Padahal agar pekerjaan lebih maksimal dan leluasa akan lebih tepat jika menggunakan celana. Walaupun terlihat eksklusif dan tertutup, ternyata wanita yang bernama Wardah ini enak dan sangat terbuka diajak bicara. Hingga akhirnya aku bisa akrab dan kemana-mana selalu bersamanya. Aku sendiri agak sulit bergaul dengan karyawan yang lain karena statusku sebagai janda yang sering digoda karyawan pabrik lainnya. Mereka risih dan lebih memilih sekedar berbicara saja padaku tanpa mau berteman dekat. Tanpa terasa kami berteman sudah 2 bulan dan selama ini persepsiku terhadap orang berjilbab panjang sedikit berubah. Dulu aku merasa mereka so alim dan eksklusif, merasa diri paling benar dan menganggap orang lain yang tidak beragama rendah dengan pandangan sinis. Ternyata Wardah mengubah semua persepsi buruk itu. Bahkan sejak kami berteman, ia sama sekali tidak pernah bertanya tentang statusku ataupun menceramahiku. Dia sepertinya biasa saja membicarakan perihal pekerjaan, rumah tangganya dengan suami ataupun kedua anaknya. Aku pernah menanyainya mengapa ia bekerja padahal sudah memiliki suami. Dia dengan tenang menceritakan bahwa suaminya bukanlah orang yang berada. Sejak dipecat dari pekerjaannya, suaminya hanya penjual es campur dan pentol keliling. Mau melamar kerja di kantor, namun ijazahnya terseret air. Saat musibah banjir sempat merusak tempat tinggalnya. Jadilah ia terpaksa bekerja di pabrik untuk membantu memenuhi kebutuhan sekolah kedua anaknya. Aku ingin bertanya, mengapa pabrik bisa menerimanya dengan penampilan itu? Namun aku urungkan demi menjaga perasaannya. Kehadiran Wardah sedikit mengurangi kebosananku. Setidaknya aku memiliki teman yang tidak memandangku sinis. Pagi itu, saat libur kerja, ia datang ke rumahku bersama Abdullah, anak keduanya. Kebetulan seumuran dengan Putri, dan anak-anak kami pun bisa langsung akrab seperti orang tuanya. Sementara kami menghabiskan waktu untuk memasak bersama sambil bercerita segala hal tentang pekerjaan. Hingga tanpa terasa, akhirnya pertama kali aku menceritakan masalahku sebagai janda kepada orang lain, yakni Wardah. Selama ini, aku memilih menyimpan deritaku sendiri karena merasa tidak akan ada yang bisa dipercaya dan memihakku. Masa sih mbak? Selama aku berteman sama mbak, perasaan para cowok duluan tuh yang menggoda mbak Seren. Celetuk Wardah ketika sudah mendengar sebagian ceritaku. Itu dia War, rasanya aku tidak kuat dengan omongan orang dengan statusku yang dipandang sinis. Kamu kan tahu sendiri, aku gak pernah godai cowok. Mereka sendiri yang datang mendekati aku. Sial, menjijikkan. Jawabku kasar. Wardah sudah biasa dengan kata-kata kasar yang aku ucapkan. Bahkan ketika aku berkata, karena jengkel, dia hanya berkata, "Hush," tanpa menceramahiku sama sekali. Mungkin karena kamu terlalu cantik, Ser. Body kamu kan juga bagus. Jadi mereka gatel pengen godain. Terus aku harus bagaimana, Ar? Masa aku harus ngerusak body dan wajahku agar tidak digoda mereka? Aku sudah capek, Ar. Bagaimana jika Putri mendengar keburukanku sebagai ibunya?
Aku khawatir merusak mentalnya nanti. Memang semua laki-laki itu kurang ajar, hidung belang. Aku sudah jijik dengan perlakuan suamiku dan sekarang harus dipandang serendah itu dengan lelaki lain. Mata mereka yang juling, malah aku yang dilabrak istrinya. Semua luapan emosi aku tumpahkan, tentu jauh dari pendengaran anak-anak kami yang sedang bermain balon udara di halaman. Kulihat wajah Wardah yang teduh itu tersenyum tipis sambil melanjutkan mencetak kue. Aku yang menanti jawabannya malah mendapat balasan senyumnya saja. Hei, kamu kok diam aja sih? Aku kan minta pendapat, hardiku sambil menarik jilbabnya agar mencong. Hehe, maaf, Sir. Aku kira kamu cuma ingin didengarkan saja. Orang curhatkan tidak mesti minta solusi, apalagi wanita. Biasanya didengerin aja sudah lega, jadi aku nggak berani komen. Tapi kalau kamu minta pendapat, menurut aku sih kamu nggak perlu ngerusak tubuh kamu yang sudah bagus itu, malah nyakitin diri sendiri. Lebih baik kamu menutupi keindahan tubuh kamu biar nggak terlalu mencolok, Sir. Bisa pakai baju yang longgar biar lekuk belakangnya tidak kelihatan, atau menggunakan kerudung biar bagian dadanya nggak terlihat. Semua kucing garong pasti suka nyolong ikan yang nggak ditutupin di meja, Sir. Demikian juga cowok. Wong fitrahnya cowok memang suka nafsu kalau lihat cewek yang berlekuk-lekuk kok. Ucapan Wardah agak menyinggungku karena merasa disamakan dengan ikan goreng yang disajikan di meja tanpa penutup. Namun yang diucapkan ada benarnya juga. Penampilanku selama ini sangat menonjolkan lekuk tubuhku karena sudah terbiasa berpenampilan seperti itu. Aku hanya tidak ingin terlihat tak modis jika keluar dengan baju yang terlihat kebesaran. Seakan tahu apa yang aku pikirkan, Wardah menimpali ucapannya. Kalau kamu takut terlihat ndeso dan norak, pakai baju yang sedikit longgar dan modis. Fashion zaman sekarang kan canggih, Sir. Orang berkerudung aja bisa terlihat keren. Atau jika belum siap berjilbab, nggak usah berjilbab dulu. Bertahap dari pakaiannya yang agak longgar dan celananya yang nggak ngetat. Dijamin, cowok penggoda akan berkurang deh. Bisa kamu hitung deh sebagai testimoni antara sebelum berpakaian longgar dengan setelahnya. Hahaha. Wardah tertawa santai dan menghampiri anak-anak kami untuk menyuruh memakan kue yang sudah matang. Sementara aku tidak bisa menanggapi ucapannya dengan santai. Apa yang diucapkan Wardah sangat masuk akal. Bahkan aku bertekad ingin melakukan testimoni seperti yang ia katakan untuk membuktikan bahwa pakaianku sangat mempengaruhi banyaknya pandangan cowok terhadapku. Bersambung.